Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah subuhan rahmati Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari yang mulia ini, hari Jumat Sayyidul Ayyam, kita insyaallah akan mendapatkan keberkahan, akan mendapatkan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala dengan mengisi hari yang mulia ini dengan berbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ursilun gure-gure tuan kaum muslimin yang dirahmati Allah, mungkin ada sebuah kejadian di masa Rasulullah yang menjadi pelajaran bagi kita semua, yaitu ada seorang sahabat Rasulullah yang bernama Abu Bakrah, bukan Abu Bakar, Abu Bakrah. Waktu itu pas beliau masuk ke masjid, Rasulullah sudah rukuk. Rasulullah sudah rukuk. Beliau begitu masuk ke masjid langsung rukuk di pintu masjid. Tiba pintu masjid langsung rukuk karena gerak Rasulullah ka rukuk. Setelah itu i'tidal, baru beliau datang ke dalam shaf. Ya, untuk tidak masbuk. Ya, untuk tidak masbuk, untuk mengajar tidak masbuk. Dia begitu masuk ke dalam pintu masjid, melihat Rasulullah sudah rukuk, dia langsung rukuk, bukan dalam shaf. Setelah i'tidal, i'tidal baru beliau berjalan ke shaf. Berarti tidak masbuk, untuk menghindari masbuk. Ya, untuk menghindari masbuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setelah salat ada yang beritahukan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tadi ada kejadian yang aneh. Apa itu? Ada Abu Bakrah, beliau rukuk tapi bukan dalam shaf, di luar shaf, depan pintu. Setelah itu baru beliau masuk ke dalam shaf dengan berjalan. Sehingga Rasulullah memanggil Abu Bakrah dan berdoa kepada beliau. Ini doanya. Boleh kita mengulang-ulang doa ini. Zadakallahu hirsan wala ta'ud. Zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan bagimu untuk menjaga waktu solat. Ya. Semoga Allah menambahkan kemampuan atau kekuatan bagimu untuk menjaga waktu salat, dan jangan kamu ulangi. Ini doa Rasulullah kepada orang-orang yang sering masbuk. Ya. Orang-orang yang masbuk. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, bersabda
idza aqamatis salah famshu, jika kamu mendengar sudah iqamah maka berjalanlah untuk salat. Wala tasri'u, jangan terburu-buru, ya hangbi buru-buru, hangbi lelit, ya kadang tergesa-gesa, hangbi belum, tapi hujat dengan as-sakinah wal waqar, hujat dengan biasa dan dengan tenang. Ubina merempa rakaat salat, maka salatlah pedum yang tinggal untuk sempurnakan. Hangbi pelum-pelum, hangbi melit-lit. Jiddum dalam salat lagi nyan geyu oleh Rasulullah SAW. Hangbi wala tasri'u, tidak boleh tergesa-gesa, termakut. Nah hal lain itu terjadi punya katanya tergesa-gesa. Kamu pingklah lagi, atau gludan kamu tumpom, atau hana kejadian siapa tapi tok lang saf gabung orang yang tamping punya kata sah fikir pun kata sah tamping aman apa ya. Makanya hang ubi merempok nyan guyu semayang, merempok tabuh rakaat tabuh, merempok dua aboh punya tinggal guyu sempurnakan ya. Maka kaum muslimin rahimakumullah, menancit hal-hal yang lain, dum salat lagi nyan belum hal di luar salat, hang bi tergesa-gesa, karena al-istijalu minasyaitan, tergesa-gesa daripada perbuatan syaitan. Makanya bila depa buat lampu merah kerana bamlik late, mahnya tanggung tahan, ya kan, mahnya tanggung tahan, ya menancit watai bunga ya late pinjus teken ya. Di bamlik nyan kaki ledum tepuk nyula kejadian, bahkan bahan ini sekular ada kejadian kerana telah bajak jadi pelum baik sampai ketuk pintu dari guru. Ini hal-hal yang istijal. Maka oleh karenanya kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah katanya persiapan, bergegas persiapan untuk memenuhi panggilan Allah, seruan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wa lirasulihi idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasulnya jika Allah dan Rasul memanggil kalian untuk kehidupan yang lebih baik bagi kalian. Ini kalau seruan Allah. Seruan Allah ni kagehoi katanya pasti orang-orang beriman yang kau dengar, bangga dengar kau persiapkan. Yang masalah ni pakan pan masalah ni adalah bak tanggung jawab. Bacudra, tiadra. Ya, ni bak tiadra nya. Menan ibang adalah tiadra. Ya. Uman naudung blow, nyurungkan. Ya. Menyurungkan tu umanya tanggung dah, tengah lum ketik wa bodre. Ya. Atau kalau ketik rumah bapak je takut ke ya untuk kalau teken. Ya. Jadi handruh tatik but laju. Ya, handruh tatik but. Ya, padahal ketika kita melihat bagaimana keteladanan Rasulullah dan para sahabat, beliau begitu mendengar azan langsung meninggalkan apa yang sedang beliau kerjakan. Ini pengakuan Siti Aisyah. Pengakuan Siti Aisyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah orang yang paling ringan tangan di rumah. Beliau selalu membantu kegiatan di rumah. Ini disebutkan oleh Siti Aisyah. Tapi begitu azan langsung beliau meletakkan semua kegiatannya dan menuju ke masjid.
Ini namanya istijabah al-fawriyah. Istijabah fawriyah, cepat merespon ketika Allah memanggil. Menancit kita nyo di sekolah, di perkantoran, ada gehui kepala, ya kan? Cepat, ya pak. Pun dah boleh pak. Begitu. Istijabah al-fawriyah. Jadi menyaik tak istijabah al-fawriyahnya kaum muslimin rahimakumullah, merespon cepat apa yang Allah perintahkan, insya-Allah Allah akan merespon cepat apa yang kita minta. Ini kisah yang telah kita bacakan di surat Al-Baqarah 125. Bagaimana Nabi Ibrahim ketika meminta kepada Allah berbagai macam permintaan direspon oleh Allah. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim ketika diperintahkan oleh Allah juga merespon dengan cepat permintaan Allah. Permintaan Allah. Contoh yang lain, kaum rahimakumullah. Contoh-contoh orang yang merespon dengan cepat perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu Hamdalah. Ini sering kita dengar kisah Hamdalah, sahabat yang baru pulang malam pertama bersama istrinya. Ternyata malam itu Rasulullah memerintahkan untuk keluar dan untuk bersiap untuk berjihad. Ini kan kisah yang sudah ma'ruf. Sehingga beliau langsung bangun, mengambil pedang, mengambil perisai, langsung keluar. Padahal belum mandi junub. Padahal kan boleh mandi junub dulu, baru mengambil pedang dan perisai, baru keluar. Tapi begitu cepat merespon perintah Rasul, akhirnya beliau nggak mau mandi junub dulu, takut nanti terlambat. Bahkan jangan seperti nanti 3 orang sahabat yang tidak ikut berperang, seperti Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik sampai nggak ikut perang Tabuk karena kenapa? Nanti saja, sebentar lagi, nanti akan saya susul. Sampai beliau tidak ikut perang Tabuk bersama 2 orang sahabat yang lain. Tapi alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, beliau langsung keluar, ya, sampai beliau syahid, meninggal. Setelah selesai perang, kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah SAW biasa melihat siapa-siapa saja sahabat yang sudah syahid. Ternyata sampailah beliau Rasulullah ke tempat jasadnya Hamdalah, ya, ke tempat Hamdalah. Begitu sampai ke tempat Hamdalah, langsung beliau berpaling dan tersenyum, gekhim, ya, gekhim dan berpaling. Sehingga sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau berpaling dan tersenyum melihat Hamdalah? Kata Rasulullah, bidadari surga turun memandikan mayat Hamdalah karena belum sempat mandi junub. Maka sahabat melihat jasad Hamdalah itu basah, padahal tidak ada hujan. Perang yang sangat berkecamuk, yang sangat dahsyat, dengan terik matahari yang sangat panas, tapi jasad Hamdalah basah. Inilah kaum muslimin rahimakumullah, orang-orang yang merespon cepat dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Juga nabi-nabi yang lain disebutkan dalam Al-Qur'an. Nabi Yaqub, Nabi Yusuf disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kanu yusari'una bil khairat. Kanu, mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam melakukan kebaikan. Wa tad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan penuh takut. Ini kaum muslimin rahimakumullah, beberapa kisah.
Maka Nabi Ibrahim alaihissalam, kisah yang sedang kita baca dalam surah Al-Baqarah, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang banyak beliau meminta. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 125 yang sudah kita baca, dan sekarang ayat 126. Apa permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat. Warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma attaruhu ila azabin nar wa bi'sal masir. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ja'al. Ij'al itu perintah, fi'il amar. Ij'al, jadilah, gelake ba Allah. Maka punya perintah dari urang ubud ke urang raya nyan doa. Maksudnya doa. Fi'il amar juga. Minas sagir ilal kabir hadad doa. Lagi dia melaki ba Allah. Tapi punya dari yang raya ke urang ubud nyan berarti perintah. Lagi Allah kun wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu bukan doa, itu perintah. Ya. Menyertanya dalam belakang Allah, kadang-kadang kalimat ini perintah lagi Nabi Ibrahim. Rabbi ja'al hadza baladan. Ya Allah, jadikanlah. Ya, juga perintah, tapi bukan tapi bentuk doa itu maksudnya. Doa. Rabbi habli minas solihin. Hab itu perintah. Berilah kamu anak yang soleh. Itu perintah. Tapi itu maksudnya doakan, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari Allah kepada hamba itu perintah wajib. Ya. Waqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, keluarkanlah zakat, dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Itu perintah. Dari itu sama katanya yang sama-sama yang iltimas, permohonan untuk kita dalam kena tolong taat. Ni tolong coknya taat. Ni kaum muslimin rahimakumullah. Ij'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman. Negeri Mekah negeri yang aman. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, di sini disebutkan kadang-kadang Nabi Ibrahim alaihissalam dalam ayatnya Rabbi ja'al hadza baladan amina. Tapi di ayat yang lain juga disebutkan bukan dengan kalimat nakirah. Dalam ayatnya kalimat ini nakirah, baladan. Di dalam ayat yang lain Nabi Ibrahim menyebutkan bukan bentuk nakirah, tapi bentuk ma'rifah. Al-balad. Ja'al hadzal balada amina. Ini beda. Para ahli ilmu mengatakan ketika Nabi Ibrahim berdoa dengan kalimat nakirah bentuknya baladan, itu adalah ketika Mekah itu baru dihuni oleh Siti Hajar, anaknya Ismail, oleh Nabi Ibrahim, dengan orang yang masih terbatas dan sedikit. Rabbi ja'al hadza baladan amina. Negeri yang sangat kecil, dihuni oleh sekitar berapa orang. Tapi ketika Nabi Ibrahim pulang
ke Mekah. Kita dah ceritakan kemarin bahawa Nabi Ibrahim ke Mekah, balik ke Mekah itu 5 kali. Kali pertama sampai kali kelima. Kali kelima itu adalah Nabi Ibrahim pulang dengan anaknya sudah dewasa. Nabi Ibrahim karaya. Ya, sehingga lelaki tolong Nabi Ibrahim bana ke untuk bangun Kaabah. Maka ayat berikutnya adalah Nabi Ibrahim mengatakan wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Di sini Nabi Ibrahim punya cucu yang banyak, ya, karena Ismail sudah menikah dengan orang di Ka'bah itu, keturunan dari Jurhum, ya, yang datang ke situ. Maka Nabi Ibrahim mengatakan bentuk lafaz dia adalah al-balad, negeri yang sudah besar. Ini kaum muslimin perbedaan. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Di sini Allah Subhanahu wa taala, atau yang diminta oleh Nabi Ibrahim adalah yang pertama keamanan. Keamanan. Dan Allah telah menetapkan bahawa negeri Mekah itu negeri yang aman sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Ini hadis Rasulullah. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya, innallaha harrama Makkata yauma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya Allah menetapkan negeri Mekah itu negeri yang aman semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Itu ketetapan Allah bahawa Mekah itu adalah negeri yang aman, makanya disebut negeri haram. Subhanallah kaum muslimin. Dan itu diminta lagi oleh Nabi Ibrahim. Ketika sesuatu yang sudah ada kita minta, berarti itu maksudnya adalah ziyadah wal baqa. Sesuatu yang kana tapi macam lakai lomba Allah, yang tujuan dia adalah untuk menambah dan ingin untuk terus kita mendapatkan. Contoh, kita solat, apa yang kita baca? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Padahal kita sudah mendapatkan petunjuk, ya kan? Hana mendapat petunjuk, hana mungkin tanya masjid untuk tak solat. Berarti itu kerana petunjuk dari Allah. Tapi tetap kita minta. Berarti kita menginginkan apa? Petunjuk yang sudah ada ditambah lagi dengan petunjuk yang lain. Nurun ala nur, imanan ala imanihim. Iman artinya iman yang sudah ada. Kita memintakan ziyadah untuk menambahkan keimanan, untuk menambahkan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan untuk terus menerus di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ini contohnya seperti Nabi Ibrahim. Allah telah menetapkan bahawa negeri haram itu aman sejak menciptakan langit dan bumi. Tetapi Nabi Ibrahim tetap meminta terus, tetap meminta. Ini maksudnya adalah untuk terus menerus mendapatkan keamanan. Maka kita demikian juga kaum muslimin rahimakumullah. Iman yang sudah ada dalam hati kita, dalam jiwa kita, terus kita minta kepada Allah. Terus kita minta untuk terus diberikan oleh Allah keamanan, terus diberikan oleh Allah hidayah dan petunjuk. Aminan warzuq ahlahu minas samarat, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya. Padahal tanah haram itu bukan tanah pertanian yang sangat gersang, tapi dengan permintaan Nabi Ibrahim sampai sekarang anak putu-putu bokai dari berbagai macam arah masuk buah-buahan ke tanah suci Mekah, dan paling murah, ya, paling murah maus pisang
Subhanallah. Alinyan bitih-bitihnya peuheunian bo timun buruk. Yang kadang-kadang lidah belah hait ame. Pada gulam. Bo timun buruk pada gulam. Karena terus dari Afrika, dari Sudan, dari Nigeria, tanah-tanah yang sangat subur. Subhanallah, apel murah. Ini subhanallah. Kaum muslimin rahimakumullah. Warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Nyoy hendak terima oleh Allah doa Nabi Ibrahim. Ini doa yang tidak diterima oleh Allah dari Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi Ibrahim pernah gelake ketika Allah ingin menjadikan Nabi Ibrahim dan keturunannya sebagai pemimpin, maka Nabi Ibrahim katanya wa min dzurriyyati, dan anak keturunan lu ya Allah butoi. Tapi kan mandum anak keturunan Nabi Ibrahim juga pemimpin. Bahkan karena Allah membuka la yanalu ahdil zalimin, orang-orang yang zalim itu bukan bagian daripada keturunan Nabi Ibrahim yang menjadi pemimpin. Jadi hanya diterima oleh Allah. Orang-orang yang hana zalim, orang-orang yang jujur, orang yang enggaknya akan menjadi pemimpin. Ternyata doa yang kedua juga sama. Ya Allah, negerinya buat aman dan negeri buah kaya bela. Tapi ke orang-orang yang beriman ke rono dan orang-orang yang beriman pada hari akhirat. Mandeng. Putus oleh Allah. Qala wa man kafara, juga terhadap orang-orang kafir. Berarti kan hanya untuk orang beriman mandeng nikmat Allah, buah-buahan dan apa saja, tapi juga untuk orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, Allah tetap memberikan. Ya. Wa man kafara, dan juga kepada orang-orang kafir, fa umatti'uhu qalilan, maka kami berikan nikmat kepada mereka sedikit saja. Baik waktunya sedikit ataupun nikmatnya yang sedikit. Ya. Kadang ni nikmat lebih, tapi waktu sedikit terbatas. Sama cik. Ya kan? Baik nikmatnya yang sedikit diberikan ataupun batas waktunya yang sedikit. Fa umattihu qalilan thumma attarruhu ila azabina. Kemudian kami paksa mereka itu orang kafir yang sudah saya beri nikmat, mereka dimasukkan ke dalam kerengkeng azab neraka jahanam. Ya, wa bi'sal masir, dan sejelek-jelek tempat kembali. Ya, karena dunianya mustarak. Gedanya dengan orang kafir sama-sama menumpuk nikmat. Ya, orang kafir yang hanya beriman kepada Allah juga menumpuk nikmat. Gedanya yang beriman kepada Allah juga menumpuk nikmat. Nyo dunia. Tapi khusus untuk akhirat nyo hana menumpuk gurung kafir. Khalisatan yaumal qiyamah, khusus untuk hari kiamat, dan syurga itu khusus bagi orang-orang yang beriman. Ya, videonya mustarak. Baik orang kafir maupun orang beriman sama-sama merumpuk. Ya, walaupun Nabi Ibrahim pernah gulake ba Allah. Nabi, ya Allah, nikmatnya ke orang yang beriman ke rono dan ke orang yang beriman di hari akhir. Qala wa man kafar, juga kepada orang-orang kafir saya berikan. Tapi sementara saja mereka di dunia. Nanti di akhirat mereka tidak akan mendapat apa-apa, justru mereka akan mendapatkan neraka jahanam. Ini kaum rahimakumullah. Beberapa permintaan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seorang Abul Anbiya, seorang bapaknya para nabi, begitu sangat konsen terhadap anak keturunannya. Di samping menginginkan anaknya semua menjadi nabi, ternyata menginginkan anak keturunannya yang baik-baik, yang soleh, dan mendapatkan nikmat-nikmat yang tidak terputus dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Rahimakumullah, untuk menjaga kelestarian
akan zuriat keturunan yang baik-baik. Ya, kita sudah mendapatkan nikmat yang begitu banyak. Ini berkat orang-orang tua kita dulu yang telah berbuat baik kepada kita. Dan sekarang giliran kita untuk meninggalkan yang baik-baik untuk keturunan kita yang akan datang. Demikian kaum muslimin rahimakumullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.